apa yang kita miliki bukan milik kita. Suatu saat Anda akan menangis ketika terangkan Kang Deddy man. Page kancing itu bahwa kemuliaan manusia sangat tergantung pada hatinya. Oke. Nah kemudian saring page ikat, kemuliaan manusia juga tergantung pada pikirannya. Nah ini rasa Yong Syaifura terkejut melihat ini, teman-teman. Ya, KDM tunjukkan kecerdasan beliau dalam pidato, dalam mengaji di depan ribuan menteri. Ya, di situ banyak sekali menteri pejabat yang ternama. UAS terkejut melihat ini. Gila, secerdas ini Gubernur Jawa Barat sejak dulu, teman-teman. Terusin mantan Bupati Purwakarta Pak Deddy Mulyadi. Apa tanggapan Deddy? Ya, terima kasih. Orang Sunda juga. Baik, terima kasih Bang Karni. Orang Sunda itu akrab sekali dengan amplifier. Jadi amplifier. Jadi rata-rata masjid di Jawa Barat, di Banten itu pakai amplifier. Itu pengeras suara atau toa. Mirip sama Ya, jadi toa itu kan di atas besar. Kemudian alat untuk mengaturnya itu besar kecil atau mematikan menghidupnya disebutnya amplifier. Jadi bukan hal yang baru bagi saya kalau yang ujungnya fire itu. Nah, tetapi yang paling penting adalah dalam sudut pandang saya, memang secara umum masyarakat Indonesia itu memiliki kegandrungan sejarah. Dia rindu sekali terhadap nilai-nilai masa lalu dan untuk diaplikasikan dalam masa kini. Tetapi yang menjadi problem adalah selalu menemukan guru yang salah. Nah, dalam perspektif ini saya melihat bahwa justru kita kalau kalangan birokrasi harus mengambil pembelajaran. Misalnya kasus Raja Sejagat itu, Raja Agung Sejagat itu, saya diskusi dengan teman-teman, justru yang saya diskusikan adalah tata nilai seninya. Misalnya rombongan helaran kata orang Sunda, atau kemudian di situ karyaannya, atau rombongan pawainya itu cukup menarik. Pakaiannya cukup menarik, penataan upacaranya relatif apik, kemudian sampai ajudan rajanya juga hebat, pakaian rajanya juga bagus. Artinya apa yang harus ambil pelajaran bahwa birokrasi harus mencoba jangan kalah sama mereka. Yang digajinya besar, kemudian bajunya tidak menarik, itu birokrat dari Senin sampai Jumat itu. Upacaranya tidak menarik, tidak menjadi tontonan. Kenapa? Karena dalam birokrasi kita itu ada yang hilang, itu ruh kebangsaan. Kenapa ruh kebangsaannya hilang? Karena tatanya menjadi tata yang normatif, yang kaku, yang dibuat dalam tata aturan yang kaku itu melahirkan ketidakkreatifan, sehingga peningkatan tunjangan kinerja daerah dalam setiap tahun tidak mempengaruhi kinerja. Kenapa? Ruhnya hilang, ruh pengabdiannya. Kenapa? Nilai-nilai ikatan sejarah masa kini dengan masa lalunya hapus. Pengabdiannya menjadi tidak jelas, arahnya pengabdiannya kemana. Sedangkan misalnya seorang raja walaupun palsu bisa membuat histeria para pengikutnya. Apa yang harus dilakukan oleh birokrat kita? Kenapa tidak meniru kecerdasan mereka? Kenapa tidak sekreatif mereka? Kenapa kepala dinas kebudayaan tidak sekreatif Ratu yang tadi? Nah, sehingga kalau kemudian para arsitektur mulai belajar kembali pada situs sejarah kita, kemudian para penulis sastra belajar lagi pada sejarah kita, kemudian menciptakan birokrasi menjadi seorang sastrawan, jadi suratnya menjadi menarik. Kalimatnya menjadi kalimat pujangga, sehingga ketika seorang bupati, ketika seorang gubernur berkirim surat pada masyarakat, suratnya dibaca dengan baik. Kenapa? Karena susunannya karya sastra. Kalau surat sekarang birokrasi pasti dimulai dengan kalimat, disampaikan dengan hormat, semuanya rata. Atau masih mending disampaikan dengan hormat, dipermaklumkan dengan hormat, menganggap rakyatnya itu orang gila. Ini kan problem kita. Sehingga karena ini problem kita, bagi saya ini kan karena Mas Sujiwo Tejo agak kurang produktif. Jadi jarang sekali membuat pertunjukan teater yang menarik, drama yang menarik. Masyarakat kita sudah kehabisan tontonan yang menarik dan berkualitas. Jadi muncullah tontonan yang ada di Jawa
Tengah di Projo dan di Jawa Barat di Bandung. Tinggal yang menjadi persoalan adalah kalau ingin jadi raja, menurut saya siapapun berhak untuk mendeklarasikan diri menjadi raja, asal punya syarat untuk menjadi seorang raja. Dia itu punya kekayaan yang cukup, punya pengetahuan yang luas, sehingga deklarasinya memakmurkan rakyat, membagi hartanya, bukan mengut iuran. Karena rakyat udah bosan dengan iuran dalam setiap bulan. Kan ini yang menjadi problem. Kalau Sunda Empire apa tanggapannya, Mas Dedi? Ya, Sunda Empire itu. Ya, kalau dari sisi tata kalimat sebenarnya mengejar pada aspek falsafah ajaran Pajajaran Siliwangi. Yang disebut dengan Sunda itu adalah nilai-nilai ajaran yang mengajarkan tentang kearifan matahari, kearifan gunung, kearifan laut, yang melahirkan ajaran Tritangtu di Buana. Yaitu melahirkan ajaran satu, tata rasa, dua, tata negara, yang ketiga tata buana. Dan itu sebenarnya ajaran lingkungan di mana manusia Sunda itu menganut falsafah papat kalima pancet, bersatunya diri dengan kesemestaan. Kalau begitu layak dong Sunda Empire di bawah di atas sebuah kerajaan di dari dunia. Sisi nilai, bukan teori-teori. Jadi kalau nilai ajaran kan Sunda mengajarkan tentang manusia itu sama, manusia setara, dan itu kan ajaran PBB. Manusia itu setara yang disebut dengan pajajaran, saamparan. Kalimat sa itu kalimat penyatuan. Manusia, Tuhan dan alamnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang bertuhan tidak boleh nebang pohon sembarangan. Siapa yang bertuhan tidak boleh mencemari sungai. Siapa yang bertuhan tidak boleh menebas batu. Dan ini yang menjadi problem di masyarakat Sunda secara umum, tidak memahami ajaran Tritangtu itu. Tetapi bukan wilayah teritori yang dikasih pangkat. Justru kepangkatan itu bertentangan dengan ajaran Pajajaran. Karena rajanya juga nggak punya istana yang megah, dia berkeliling. Dia kerajaannya di mana-mana kok. Pentagon aja di bawah dia. Kita lihat pemirsa. Semua, alhamdulillahirobbilalamin, ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah menyimak ya penjelasan begitu ya masuk akal, begitu masuk logika ya ketika Kang Deddy Mulyadi melawan ya teman debatnya ya. Kang Deddy dengan santai, dengan pertama dengan candaan terlebih dahulu dan masuk akal teman-teman, dan membuat lawannya pun tertawa ya teman-teman. Ini ya pemimpin seperti ini ya, pemimpin seperti ini yang diidolakan ya oleh warganya. Gila ya, intelektualnya begitu ya, masuk akal, cerdas, lugas ya, dan gak bertele-tele, dan ya masuk dari anak kampung ya teman-teman. Dari pembicaranya pun sangat-sangat seperti anak desa sekali ya teman-teman. Gila, KDM ini bener-bener ya teman-teman. Semoga KDM sehat selalu ya teman-teman, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itu dia video kali ini ya. KDM mengaji di depan ribuan pejabat menteri ya. Wah, terkejut pasti ya melihat ini. Dan yang lain pun Prabowo sepertinya sama terkejut ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.